Jadi ketika kita seorang suami misalnya memperhatikan perilaku seorang istri terhadap dirinya, ini adalah hal yang wajar. Begitu pula si istri, ya. Jadi perhatikan suami Anda. Apakah suami Anda akhir-akhir ini ada keanehan-keanehan yang tidak mampu memberikan penjelasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 ciri wanita memiliki selingkuhan di media sosial atau berselingkuh di sosial media tentunya. Nah, ini adalah hal yang memang mungkin saat ini ada saja ya yang melakukan hal-hal tersebut melalui media sosial. Jadi nggak ada salahnya kita pahami hal ini semata-mata hanya karena ingin kita menjaga kehidupan rumah tangga kita jauh ke depan lebih baik. Ya, namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan ada subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, biasanya ketika seseorang sudah mulai melakukan perselingkuhan dimanapun ya, apalagi di media sosial, ini yang hal ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini biasanya tandanya dia mulai acuh tak acuh terhadap pasangan. Artinya memang betul perlahan ini semua hal yang biasanya terlihat lebih mudah sekarang menjadi lebih sulit ya. Kedekatan dibatasi, komunikasi dibatasi ya, semuanya serba memang perubahannya mulai terlihat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jelas dia akan menghabiskan waktu bersama ponselnya. Jadi dia sibuk di ponsel, tentunya dia memiliki alasan yang tentunya dia memiliki alasan tersendiri agar pasangan itu berusaha memberikan kepercayaan ya, bahwa dia di ponsel itu memang memiliki aktivitas tersendiri biasanya di ponsel. Ini alasannya salah satunya. Namun nanti di sini ada bukti lain yang membuktikan bahwa hal yang diucapkan itu cuma sekedar alasan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah biasanya dia secara diam-diam merubah sandi ponsel ya, agar siapapun yang membuka itu tidak bisa ya, karena hal itu memang merupakan hanya pemilik ya pribadi yang bisa membuka atau melihat aktivitas yang ada di dalam ponselnya. Nah, ketika ini betul-betul dilakukan, maka ada kemungkinan di situ dia memiliki atau menyimpan rahasia besar yang ada di dalam ponsel. Ini yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, apakah ketika Anda mencoba meminjam ponsel pasangan Anda terlihat takut, waspada? Lalu kemudian yang keempat, apakah ketika Anda coba meminjam ponsel pasangan Anda terlihat ada rasa takut yang berlebih, ada rasa was-was, ya, ada rasa bingung, ada rasa panik. Nah, ketika itu terjadi, apalagi memang kunci ponselnya sudah dirubah, ini nggak ada salahnya Anda tanya secara perlahan kenapa ia lakukan itu. Bukannya keterbukaan di sini jauh lebih penting dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis. Ini. Lalu yang kelima, apakah ketika dia sedang bicara lewat telepon, itu dia tiba-tiba mematikan ponselnya atau HP-nya pada saat Anda melihat aktivitas pembicaraan dengan pasangan Anda dengan seseorang. Apakah ia melakukan itu? Nah, ketika melakukan itu, maka biarkanlah dulu. Apakah itu memang dilakukan berkali-kali atau setiap Anda melihat pasti tiba-tiba ia mematikan ponsel? Apakah itu dilakukan lebih dari satu kali? Atau dengan cara dia melakukan telepon dengan cara sembunyi-sembunyi? Ini. Atau bahkan tidak berani mengangkat telepon saat bersama dengan Anda. Lalu yang keenam, hal yang paling mungkin bisa Anda rasakan atau Anda bedakan, ia tidak begitu tertarik ya pada saat Anda mengajak jalan bersama pasangan Anda atau mengajak keluar bersama pasangan. Ya, dia akan terlihat datar ya, tidak ada kesan terlihat bahagia, senang karena
dia bisa pergi berduaan bersama pasangan tercinta, tapi dia terlihat biasa saja. Ini. Lalu kemudian yang ketujuh, memang dia bertingkah seperti orang sedang jatuh cinta, ya, dari gerak-gerik, cara bersolek, kemudian bahasa tubuh, ini akan terlihat seperti itu. Nah, apakah dia melakukan seperti itu? Namun ketika dia melakukan perubahan penampilan, lalu kemudian dia punya alasan tersendiri demi meningkatkan rasa kasih sayang terhadap suami dan kepercayaan terhadap suami, itu luar biasa. Namun ketika alasannya tidak jelas, gak ada salahnya coba didiskusikan atau dibicarakan baik-baik untuk apa dan kenapa. Lalu yang kedelapan, biasanya dia mulai hilanglah kebersamaan, ya. Jadi bahkan mungkin dia memajang foto pasangan saja di ponsel tidak berani, atau dia memang di dalam media sosial dia mengaku lajang, atau mungkin intinya tidak punya pasangan. Nah ini, jangan pernah melakukan itu, karena itu secara hukum, ya, hukum Islam tentunya, ini sudah termasuk cerai kias. Ini hati-hati, baik pria maupun wanita, jangan pernah bilang tidak memiliki pasangan ketika Anda memiliki pasangan, ya, jangan bohongi cinta Anda. Cerai kias ini sudah repot, ya. Ini sama juga perceraian yang tidak terasa, ya. Namun hukum pernikahan menjadi kurang baik. Jadi ketika memang hal itu terjadi, intinya janganlah berselingkuh, ya. Karena di sini kejujuran adalah nomor satu tentunya. Memang di sini perselingkuhan kadang identik dengan kebohongan, tapi diharapkan jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ketika memang Anda punya pasangan mengaku lajang, ya, ini tidak boleh. Lalu yang kesembilan, apakah dia lebih memilih sering keluar rumah dan melupakan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ketika dia lebih banyak keluar rumah atau mungkin ada saja alasan untuk keluar rumah, lalu kemudian dia mengabaikan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga, berarti ini ada kemungkinan, ya, pasangan Anda memang sedang ada sesuatu di luar sana. Jadi nggak ada salahnya Anda pun perlahan. Jadi ketika kita seorang suami misalnya memperhatikan perilaku seorang istri terhadap dirinya, ini adalah hal yang wajar. Begitu pula si istri, ya. Jadi perhatikan suami Anda. Apakah suami Anda akhir-akhir ini ada keanehan-keanehan yang tidak mampu memberikan penjelasan, ya? Maka bicarakan baik-baik. Jadi ketika terjadi perselingkuhan, biasanya ada kekurangan yang belum ia bisa dapatkan dari pasangannya. Jadi kekurangan itu kita tidak akan tahu kalau tidak ada komunikasi. Maka komunikasilah, bicarakan dan perbaiki apa yang menjadi kekurangannya, penuhi, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.